Majid, amma ba'd. Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, kita berkumpul kembali dalam bulan Ramadan ini. Kita akan mengkaji insyaallah kitab Syarhus Sunnah lil Muzani. Dan insyaallah pada kesempatan ini, sebagaimana yang disampaikan Ustaz Donatul Amin, kita akan membahas tentang ahata ilmuhu bil umur. Dan mungkin sebelumnya kita mungkin akan sedikit mendengar sebagaimana yang sudah yang lalu, jadi kemarin kita sudah mendengarkan coba murojaah hafalannya Mas Ahmad. Dan ini ada lagi insyaallah hafalannya Mas Azka. Ya, silakan Queen, kita sapa dulu Mas Azka sebelum nanti akan dibahas oleh Ustaz Amin. Mas Azka sudah bisa online? Sudah bisa, Ustaz. Masya Allah, khair. Ya Mas Azka, silakan dibaca dari awal sampai ahata ilmuhu bil umur. Perkenalan dulu ya. Ya, silakan Mas Azka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Waalaikumsalam siapa? warahmatullah. Kenalkan, nama saya Aska bin Irwan dari kelas 4 SDTA Kota Rumah Quran. Nah, silakan. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Asalmanallahu wa iyyakum bittaqwa wa waffaqna wa iyyakum limuwafaqatil huda. Amma ba'du, fa innaka sa'altani an uwaddiha laka minas sunnati amron tusabbiru nafsaka ala tamassuki bih wa tadra'u biha an kasubahal aqawil wa sayqa muhdasatid dallin. Laqad syarahtu laka minha jannudiha lam alu nafsi wa iyyaka fihi nusha bada'tu fihi bihamdillahi dirrusti wat tasdid. Al-wahidus samad laisa lahu sahibatu wala walad jalla anil masir fala sabiha lahu wala adil as-sami'ul basir al-alimul Kabir. al-alimul Qabir al-mani'ur rafi' alin ala arshi wa huwa danin bi ilmihi min ahata ilmuhu bil umur. Ya. Ini mungkin informasi Ustadz. Ini karena Ya. siapa namanya? Aska ini lagi silaturahim di Surabaya, ndak bawa kitab. Tadi pagi barusan saya minta langsung. Mungkin ada yang lupa-lupa dikit. Monggo Ya. dikoreksi Ustadz. Silakan. Baik. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dalam kajian kita Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, salah satu murid terbaik Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan telah kita bahas awal dari kitab ini dalam 2 pertemuan yang sebelumnya, atau 3 pertemuan termasuk muqaddimah dari kitab Al-Muzani ini. Biografi dari penulis kitab Syarhus Sunnah yang kita bahas dan muqaddimah dari kitab yang kita baca ini. Dan sudah kita bahas apa yang dibaca oleh akhuna Azka hafizahullah ta'ala, dan kita lanjutkan dalam kesempatan ini kelanjutan dari apa yang kita bahas sebelumnya.
Dan dalam pembahasan yang sebelumnya kita telah menyebutkan penjelasan tentang perkataan apa yang disampaikan ditulis oleh Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, yaitu tentang kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat maha tinggi, ketinggian yang mutlak, kemahatinggian yang mutlak, dan tidaklah ada yang lebih tinggi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh makhluknya ada di bawah Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua makhluk yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang bersama Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, yaitu Al-Qalam wal Lauhul Mahfuz, pena dan Lauhul Mahfuz, di mana pena menulis di atasnya, menulis pada Lauhul Mahfuz ini, dan seluruh makhluk ada di bawahnya, termasuk makhluk yang paling besar di antara seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu arsy. Maka Allah menyebutkan secara khusus tentang kemahatinggian Allah ini di atas arsy. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Dan di dalam sebagian naskah Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, di dalam sebagian naskah ini, manuskrip yang ada di dalam beberapa lembaran-lembaran manuskrip kitab ini, disebutkan dalam sebagian naskahnya, yaitu bahwa Allah alin ala arsyihi fi majdihi bidatihi, yang mungkin ini dalam beberapa atau mayoritas naskah yang beredar ini tidak disebutkan di dalamnya, tetapi sebagian di antara pentahqiq kitab ini menyebutkan dari sebagian naskah manuskrip dari kitab Syarhus Sunnah ini terdapat tambahan bahwa Allah alin ala arsyihi fi majdihi, dalam keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kemahatinggian Allah itu tidaklah mengurangi kemahaagungannya. Fi majdihi, dalam kemuliaannya, keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bidatihi, dengan zatnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala secara hakiki zatnya maha tinggi. Bukan hanya kedudukannya, derajatnya saja, akan tetapi Allah maha tinggi dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi meskipun demikian, wahwa danin bi'ilmihi min khalqihi, tapi Allah meskipun dalam keberadaannya di atas arsy, kemahatinggiannya di atas seluruh makhluk, akan tetapi Allah dekat. Wahwadanin, Allah itu dekat, tetapi, dan ini di dalam Al-Quran disebutkan dengan ayat atau dengan lafaz Allah itu qarib. Ini akan tetapi kedekatan Allah ini yang banyak disalahfahami oleh sebagian yang tidak memahami Al-Quran atau agama ini dengan pemahaman yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, atau para salaf. Mereka salah dalam memahami kedekatan Allah. Mereka
rancu dalam memahami kedekatan Allah itu, seakan-akan kedekatan Allah itu berarti zatnya. Dan disitulah terbalik dalam memahami kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadaku tentang diriku, fa inni, maka sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Nah, banyak di antara mereka yang salah faham berhenti pada kata qarib dan tidak melanjutkan penjelasan qarib itu dalam kalimat setelahnya. Karena kalimat yang setelahnya sebenarnya menjelaskan makna qarib. Fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan. Inilah yang dimaksudkan kedekatan Allah, yaitu karena kemahatauan Allah. Allah maha mendengar doa hambanya. Meskipun seandainya para hamba semuanya, seluruh makhluk dari awal sampai akhir mereka di satu tempat atau di tempat masing-masing berdoa semuanya dengan seluruh permohonannya. Nah, ini maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan semuanya, seluruh yang mereka panjatkan, dan Allah Maha Kuasa untuk mewujudkannya. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih yang dinukil dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lau anna awwalakum, kata Allah sebagaimana yang dinukil oleh Rasulullah SAW, lau anna awwalakum, seandainya yang pertama, wa akhirakum, dan yang terakhir, artinya dari umat manusia. Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum, manusianya, wa jinnakum, dan jin kalian, artinya kalian baik itu manusia maupun jin. Wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin, mereka semuanya berdiri di satu tempat. Masa'ala kullu wahidin mas'alatah, dan masing-masing manusia jin semuanya dari awal sampai akhir, Nabi Adam sampai manusia terakhir yang mengalami hari kiamat, mereka meminta, memohon kepada Allah seluruh permohonannya, kullu wahidin mas'alatah, maka Allah kabulkan. Wala ubali, aku nggak peduli. Artinya Allah nggak peduli sebanyak apapun permohonan mereka, Allah Maha Kuasa untuk mengabulkan. Seandainya Allah kehendaki, Allah mengabulkan seluruh permohonan dan doa seluruh makhluknya. Seandainya mereka seluruh doa dipanjatkan masing-masing, Allah Maha Kuasa, Allah Maha tahu semuanya. Dan bukan hanya tahu, karena kemahatauan, sekedar kemahatauan saja, nah ini bisa jadi kita mengetahui sesuatu yang akan mencelakakan diri kita, tetapi kita tidak mampu untuk menghindarinya. Kita mengetahui seluruh atau banyak kebaikan, nah ini kebaikan, tetapi kita tidak bisa meraihnya atau mendapatkannya. Itu manusia bisa jadi mengetahui banyak hal, tapi meskipun dia tahu banyak hal, tapi dia tidak bisa mendapatkan atau meraih yang dia ketahui itu. Nah, ini seseorang dia mengetahui ilmu ibadah haji, ilmunya berzakat, tetapi dia tidak punya harta yang dia zakatkan. Dia tidak punya biaya untuk dia melaksanakan ibadah haji. Tidak mampu. Dia tahu secara detail ini perhitungan zakat mal, perhitungan zakat harta. Semuanya dia tahu.
Dia tahu bagaimana manasik haji, tapi dia tidak mampu. Dia tidak bisa menjalankan ibadah, tidak mampu menunaikan zakat karena dia tidak punya harta. Nah, ini manusia, makhluk. Ini subhanallah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengabulkan seluruh permohonan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Tahu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, Maha melihat. Ini kedekatan Allah. Makanya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa huwa danin bi ilmihi min khalqih. Allah itu dekat dengan ilmunya. Artinya Allah Maha tahu seluruh apa yang ada pada hambanya. Apapun, bahkan yang ada di dalam hatinya. Yang ada di dalam hatinya Allah Maha tahu. Masya Allah. Inilah kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala ini kedekatan ilmu, di mana ilmunya ini yang sedemikian dekat, tidak ada satupun yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dikatakan di sini ahata ilmuhu bil umur. Mencakup ilmunya segala sesuatu. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala mencakup segala sesuatu. Ini yang dimaksudkan ihatatul ilm, dan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Ini. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala demikian dekat. Allah Maha melihat sekecil apapun. Ini, dan kemaha dekatan Allah inilah yang dimaksudkan. Bahkan Allah mengetahui segala sesuatu secara detail. Mungkin manusia mengetahui ada makhluk yang sangat kecil, tetapi sekedar tahu bahwa ada makhluk yang sangat kecil, yang mungkin dia bisa melihat dengan mikroskop misalnya. Tetapi mikroskop pun juga bermacam-macam. Semakin detail mikroskop yang semakin mampu untuk melihat lebih kecil, maka masih banyak yang tidak diketahui oleh manusia. Meskipun dengan alat paling canggih, dengan mikroskop yang paling canggih sekalipun, tetap dia masih menemukan atau dia mendapati berbagai perkara yang memunculkan tanda tanya besar. Nah, sekarang manusia ilmunya sampai kepada satu perkara yang sangat kecil, yaitu atom. Bahkan atom pun kemudian terbagi menjadi proton, neutron, dan yang lebih kecil dari itu masih berusaha untuk ditemukan oleh manusia, dan rahasia itu masih belum tercapai. Ini subhanallah, sampai saat ini masih menimbulkan tanda tanya besar, dari mana dan bagaimana bergerak, bagaimana kemudian dia bisa bergerak. Subhanallah, gerakan atom yang bahkan yang lebih detail dari itu, manusia masih punya tanda tanya tentang makhluk Allah yang sangat kecil ini. Ini bahkan yang ada dalam diri manusia sendiri. Ini yang dimaksudkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya Allah itu mencakup segala sesuatu. Subhanallah. Jadi ilmunya Allah itu mencakup apapun yang dilihat. Allah Maha melihat perkara yang kecil, dan di antara ilmunya Allah adalah penglihatan. Allah melihat
yang kecil sekalipun. Dan yang besar, arsy Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada manusia yang bisa melihat langit secara keseluruhan. Manusia hanya bisa melihat langit pertama, dan itu pun sebagian langit. Tidak bisa manusia melihat secara keseluruhan langit. Hanya sebagian sisi langit yang bisa mereka lihat dari bumi ini. Itu pun tidak bisa detail. Bagaimana bintang yang demikian jauhnya. Bagaimana bulan yang sesungguhnya. Bentuk yang sesungguhnya. Bagaimana bentuk yang sesungguhnya. Matahari bagaimana hakikatnya. Apa yang digambarkan oleh manusia sekarang ini hanyalah suatu ilustrasi. Tapi hakikat yang terjadi sesungguhnya di dalam matahari, bagaimana rembulan, bagaimana bintang, ini semuanya adalah teori, adalah sesuatu yang sebenarnya masih bersifat khayalan. Ini artinya sesuatu ilustrasi yang dikhayalkan oleh manusia, bagaimana keadaan di atas permukaan matahari, di atas permukaan bulan, di atas bagaimana dalamnya bintang dan seterusnya. Ini semuanya menjadi rahasia yang masih belum bisa ditemukan. Dan manusia tidak akan bisa menemukan itu semuanya. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala yang memberitahukan. Ini memberitahukan melalui Rasulullah SAW, melalui Al-Quran yang diturunkan. Ini. Dan itu semuanya di dalam ilmu Allah. Itu semuanya dalam ilmu Allah. Allah mengetahui segala sesuatu dengan detail. Dari makhluk yang paling besar, arsy Allah SWT, sampai makhluk yang paling kecil, atom dan yang lebih kecil dari itu. Di dalam proton atau neutron, di dalam inti atom, bagaimana sebenarnya, dan seterusnya. Luar biasa. Ya, ini yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya para ilmuwan. Ya, ini yang mereka pun sebenarnya sudah bisa melihat dengan mikroskop yang paling kecil. Tetapi manusia tidak bisa mencapainya. Dengan alat teropong yang paling canggih, yang bisa mencapai benda-benda yang paling jauh, yang sangat jauh, yang bisa dicapai oleh manusia. Dengan alat teropong yang paling canggih di dunia ini, tidak mampu melihat apa yang ada di balik langit yang pertama. Karena semua yang dilihat oleh teropong manusia yang paling canggih sekalipun masih dalam batas langit yang pertama. Hingga sampai sekarang pun ada ilmuwan yang berkesimpulan bahwa langit hanyalah batas pandangan manusia. Batas pandangan manusia. Artinya manusia itu pandangannya terbatas. Bahkan mereka menyimpulkan gak ada batasnya langit itu. Karena saking jauhnya langit, tidak bisa mereka menghitung berapa jauhnya langit yang pertama. Ini yang subhanallah menjadikan kita semakin beriman terhadap keagungan Allah. Kalau langit yang pertama yang sebesar itu tidak mampu dicapai oleh alat manusia yang paling canggih sekalipun, teropong, maka bagaimana dengan kebesaran langit yang berikutnya? Langit yang kedua, lapisan langit yang kedua lebih besar. Ini juga lapisan langit ke-7 sampai yang ke-7. 3, 4 sampai yang ke-7. Maka semakin luar, semakin keluar, artinya semakin ke atas dari apa yang ada di atas kita, langit yang pertama, langit dunia, dan langit yang di atasnya, maka semakin besar. Lebih besar lagi yang ada di atasnya, kursinya Allah, kemudian arsy-Nya Allah SWT, kemudian Allah Subhanahu wa taala di atas segala sesuatu. Maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran ayat-ayat yang menunjukkan kemahatauan Allah, ilmunya Allah, yang
jumlahnya ratusan ayat yang hanya menyebutkan sifat ilmunya saja. Sifat ilmunya saja. Saya akan membacakan sebagian di antara ayat-ayat yang menyebutkan tentang kemahatauan Allah. Kemahatauan Allah. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, surat yang yang kedua setelah Al-Fatihah, ayat yang ke-235. Wa'alamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam batin kalian, dalam diri jiwa kalian. Fahdharuh, maka hati-hati kalian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala ini. Wa'alamu annallaha ghafurun halim. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha mengampuni. Nah, ini. Dalam ayat yang ke-197 Allah berfirman, "Wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah." Apapun yang kalian lakukan, kebaikan apapun yang kalian lakukan, Allah tahu. Artinya dengan ilmunya Allah mengetahui kebaikan apapun yang kalian lakukan, sekecil apapun. Artinya Allah Maha mengetahui amal kebaikan kalian dan itu bukanlah sesuatu yang sia-sia. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk membalas. Ini karena sekecil apapun khairan yarah. Allah mengetahui sekecil apapun kebaikan Allah melihatnya. Maksudnya Allah akan Maha kuasa untuk membalasnya. Ini. Karena kata Allah dalam ayat yang ke-284, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum billah. Ini masih dalam surat Al-Baqarah. Seandainya kita kumpulkan khusus surat Al-Baqarah tentang ilmunya Allah, sangat banyak. Ini sangat banyak sekali. Hanya dalam surat Al-Baqarah saja. Nah, tetapi itu sebagian di antara yang menunjukkan ilmunya Allah. Ini. Seandainya kalian menampakkan apa yang ada dalam hati kalian atau menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah. Allah akan menghisapnya. Allah akan membuat perhitungan dengannya. Dengan apapun yang tersembunyi dalam hati. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini akan dipertanggungjawabkan Allah SWT. Ini. Karena apa? Tidak ada yang tersembunyi. Dalam surat Ali Imran, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sungguhnya tidak tersembunyi bagi Allah sesuatu apapun di langit dan di bumi. Ini. Nah, di dalam surat Al-An'am Allah berfirman dalam ayat yang ke-59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Dan di sisi Allah kunci-kunci ilmu ghaib. Tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya Allah. Ini. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Ini perlu dicatat, surat Al-An'am ayat 59. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di daratan, di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada yang jatuh satu helai daun kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dhulumatil ard. Atau satu biji, satu benih yang ada dalam kegelapan bumi ini. Ini. Subhanallah. Satu biji dalam kegelapan, biji sawi ataukah yang lebih kecil yang ada dalam kegelapan bumi. Di dalam bumi, seandainya itu ada di dalam bumi, satu biji tanaman atau pasir atau apapun. Ini wala ratbin wala yabis. Baik itu yang basah ataupun yang kering. Tidaklah itu semuanya illa fi kitabim mubin, melainkan ada di dalam kitab. Coba bayangkan satu biji benih atau apapun butiran-butiran yang kecil. Ya ini habbah, satu butir atau satu biji. Apapun itu yang ada dalam kegelapan bumi ini, artinya terpendam di dalam tanah, kecuali melainkan itu semuanya ada di dalam kitab, catatan yang nyata, catatan yang jelas.
Masya Allah. Nah ini. Dan banyak sekali ayat-ayat yang seperti ini bisa kita baca. Mumpung bulan Ramadan, ini maka kita gunakan kesempatan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Dan apabila kita membaca Al-Quran, ini ada bukan hanya membaca saja, tapi tadabbur. Nah, ini baca terjemahan, artinya kita sebenarnya setiap Muslim wajib untuk memiliki terjemahan. Apalagi sekarang tidak ada alasan untuk tidak mengetahui atau tidak memilikinya. Seandainya pun kita tidak membawanya setiap waktu, tetapi masing-masing kita banyak mempunyai HP dan sangat mudah sekarang ini, banyak pilihan untuk menginstal aplikasi Al-Quran dengan terjemahannya, bahkan tafsirnya. Ini lengkap, Masya Allah. Sangat mudah sebenarnya apabila kita menginginkannya. Bila kita mau, maka kita bisa membacanya. Nah, di samping kita membaca, kita renungkan, kita tadabbur, apalagi yang sudah bisa berbahasa Arab. Meskipun sebenarnya tetap kita membutuhkan tafsir atau terjemahan ini. Nah, meskipun kita ini paham dengan bahasa Arab, tetapi banyak di antara kalimat-kalimat Al-Quran yang butuh penjelasan, butuh tafsir atau minimal terjemahan. Ini, Masya Allah. Maka sedemikian banyaknya apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kemahatauan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sedikit pun di langit, di bumi, bahkan sebesar biji sawi atau yang wala asghar min dalik, atau bahkan yang lebih kecil, wala akbar atau besar, kecuali dalam kitab. Artinya semuanya tercatat. Masya Allah. Ya, jadi Allahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha tahu segala sesuatu. Nah, untuk meringkas ilmunya Allah ini, sifat ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebenarnya bisa kita simpulkan dalam satu perkataan yang disebutkan oleh para ulama. Ini disebutkan oleh para ulama. Nah, ini yang perlu dicatat. Ada 4 perkara, 4 kalimat tentang ilmunya Allah. Ini, dan itu dalam kalimat yang singkat. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu alimun bima kana. Allah itu yang pertama maha mengetahui bima kana. Mengetahui apa yang telah terjadi. Bima kana. Ini. Yang kedua, wa bima yakunu. Yang kedua, Allah maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Wa ma sayakunu. Yang ketiga, Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Allah yang mengetahui apa yang akan terjadi. Ini yang ketiga. Dan yang keempat, wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Dan apapun yang tidak bakal terjadi, tidak akan terjadi. Bukan hanya berhenti di situ. Seandainya terjadi, yang tidak bakal terjadi itu, seandainya terjadi, kaifa yakunu, bagaimana kejadiannya, jumlatan wa tafsilan, secara global maupun detail, maupun terperinci. Bayangkan ini 4 perkara. 4 perkara yang di dalam ilmunya Allah. Allah mencakup ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya Allah mencakup segala sesuatu. Ini. Jadi Allah SWT maha mengetahui, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini ayat kursi yang sudah kita hafal. Ini Allah Maha mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, artinya yang sudah terjadi, wa ma khalfahum, atau yang belum terjadi, mengetahui apa yang belum terjadi. Ini yang di depan mereka, yang di belakang mereka. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan tidak ada seorang pun ataupun yang bisa menguasai ilmunya, yang mengetahui apa yang diketahui oleh Allah ini, illa bima syaa, kecuali siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Itu para nabi dan rasul yang diberi ilmu yang lebih khusus daripada yang lainnya. Nah, ini. Dan ayat yang seperti ini sedemikian banyak. Nah, ini ayat yang seperti ini sedemikian banyak, sebagaimana saya tadi sampaikan, ratusan. Ini ratusan ayat. Ini kalau kita ngambil dari hadis pun juga demikian. Hadis istikharah, doa istikharah. Ini juga menunjukkan bagaimana Allah SWT. Ta'ala innaka taqdiru wa la aqdiru, ta'lam wa la a'lam, anta a'lamul ghuyub. Engkau maha kuasa, aku tidak kuasa. Engkau tahu, aku tidak tahu. Engkau maha mengetahui perkara gaib. Ini dalam salat istikharah atau doa istikharah, kita berdoa dengan ilmunya Allah, memohon pilihan dari Allah, karena Allah maha mengetahui segala sesuatu. Maka kita memohon pilihan kepada Allah SWT, mana di antara yang mungkin kita ketahui, dua perkara yang harus kita pilih, dua-duanya sama-sama baik. Nah, ini. Maka tidak mungkin kita melakukan keduanya, tetapi harus memilih salah satu di antara keduanya. Maka yang maha tahu apa yang lebih baik kita raih, kita lakukan, karena kita hanya mempunyai satu jasad, satu fisik, satu waktu. Kita hanya bisa melakukan satu perkara di antara dua pilihan yang sama-sama baiknya. Allah maha tahu mana di antara keduanya yang lebih baik. Maka kita minta pilihan kepada Allah dalam doa istikharah ini. Masya Allah. Maka Allah SWT maha mengetahui. Kita mengetahui bagaimana kisah seorang yang nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, dan diceritakan oleh Rasulullah, orang yang memerintahkan kepada anaknya, apabila saya meninggal maka bakarlah jasadku, kemudian taburkan sebagian di daratan dan sebagian di lautan. Diambil, jadikan dua debu yang merupakan hasil pembakaran itu, diminta untuk ditaburkan. Karena rasa takutnya kepada Allah SWT yang nanti akan dihisab kalau mati, maka dia tidak ingin terjadi. Itu kejahilan. Tetapi Allah mengampuninya. Itu semuanya menunjukkan bagaimana kemahatauan Allah. Nabi Musa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dan Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Asy'ari, ketika Rasulullah menceritakan kisah Musa dan Khidir. Musa ketika itu berkhutbah di hadapan Bani Israel. Ditanya Nabi Musa alaihissalam, ayun nasi alam, siapa manusia yang paling tahu? Kata Nabi Musa, ana, saya. Nabi Musa merasa bahwa dirinya lah yang paling tahu, karena waktu itu yang dia ketahui hanya dia yang diutus oleh Allah SWT pada masanya. Ternyata Nabi Musa tidak mengetahui bahwa ada nabi yang Allah SWT angkat sebagai nabi, dan itu bukan Nabi Musa, dan diberi oleh Allah ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Musa. Maka ketika Nabi Musa menjawab saya, ditegur oleh Allah SWT. Ini karena tidak menisbatkan ilmu itu kepada Allah. Seandainya Nabi Musa menjawab wallahu a'lam, Allahu a'lam, Allah yang paling tahu atau lebih tahu, maka itu yang paling tepat jawabannya. Tapi Nabi Musa menjawab dengan kata saya, ditegur oleh Allah. Nah, ini ditegur. Nah, ini sampai akhirnya oleh Allah diturunkan wahyu kepada Nabi Musa
yang memberitahukan bahwa ada seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, yang ilmu itu tidak diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa penasaran dengan berita dari Jibril bahwa ada seorang Nabi yang diangkat oleh Allah, hamba Allah, yang ternyata ilmunya lebih daripada yang diketahui Nabi Musa. Nabi Musa, meskipun seorang Nabi, dia bisa saja meminta kepada Allah wahyu. Tetapi Nabi Musa berdiri, mendekati atau berusaha untuk menemui Khidir. Dan sampai akhirnya bertemu, kisah yang panjang dan kita ketahui, Nabi Khidir setelah berjalan dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa sudah terjadi 3 kesalahan Nabi Musa ketika menegur Khidir, maka Khidir di akhir pertemuan itu mengatakan sebagaimana yang dinukil oleh Rasulullah. Wahai Musa, kata Nabi Khidir, innaka ala ilmin min ilmillah. Sungguhnya engkau memiliki ilmu dari ilmu Allah. Allah memberikan ilmu kepadamu. Allamakallahu la a'lamu. Yang Allah ajarkan kepadamu yang aku tidak tahu. Masya Allah. Ini dalam hadis Bukhari dan Muslim. Perhatikan di sini banyak orang salah paham tentang Khidir. Seakan-akan Khidir ini lebih tahu secara mutlak daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah kesalahan besar. Khidir adalah seorang nabi sebagaimana Nabi Musa, mendapatkan wahyu sebagaimana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa. Tetapi tidak setiap ilmu yang diajarkan kepada para nabi semuanya sama. Ada sebagian nabi yang memiliki ilmu atau diberi ilmu oleh Allah lebih daripada yang lainnya. Nah, Nabi Musa dan Khidir ini contohnya, hidup satu zaman dan bahkan bertemu. Ini. Maka Khidir berkata, dan ini dinukil oleh Rasulullah SAW. Yang ini tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Tetapi ini juga wahyu, karena apa yang disabdakan oleh Rasulullah adalah wahyu. Kata Khidir, wahai Musa, ya Musa, innaka ala ilmin min ilmillah. Sungguhnya, engkau ada di atas ilmu di antara ilmu Allah. Yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Masya Allah, ini perkataan Khidir yang luar biasa. Tapi banyak yang tidak tersampaikan ilmu yang seperti ini kepada kita ketika mendengar kisah Nabi Musa dan Khidir. Kata Nabi Khidir, wa ana ala ilmin min ilmillah, dan aku berada di atas ilmu. Artinya aku diberi ilmu oleh Allah. Allamanihillah, yang Allah ajarkan kepadaku, la ta'lamuhu, dan engkau tidak tahu. Ini. Dan seterusnya sampai akhirnya terjadilah peristiwa antara Khidir dan Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini. Sehingga diceritakan oleh Rasulullah SAW bahwa keduanya ketika naik di atas perahu, ada 1 ekor burung di salah satu sisi perahu. Ini. Burung itu minum air. Ini. Paruhnya ada di laut. Khidir berkata kepada Musa, kata Khidir, ma ilmuka wa ilmi, tidaklah ilmumu dan ilmuku, wa ilmil khalaiq, dan ilmunya seluruh makhluk, fi ilmillah, dibandingkan ilmunya Allah, illa miqdaru ma ghamasa hadzal usfur min qarahu, melainkan sekedar apa yang dicelupkan, artinya sebanyak air yang menempel pada paruh burung dara ketika mencelupkan paruhnya itu ke dalam laut. Itulah yang sebenarnya mencakup seluruh ilmu makhluk. Ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh makhluk. Masya Allah. Atau dalam sebagian riwayat, illa mislama naqasa hadzal usfur min hadzal bahr.
Tidaklah ilmuku, ilmumu, dan ilmu seluruh makhluk dibandingkan ilmunya Allah itu kecuali apa yang diambil oleh burung dara ini, burung kecil, ya, burung pipit, ini burung yang kecil, dan hanya itu yang sesungguhnya diketahui oleh makhluk semuanya, termasuk Nabi Musa dan Nabi Khidir. Masya Allah. Nah, jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana ilmunya Allah. Dan juga ilmunya Allah SWT disebutkan dalam kesimpulan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim juga. Dalam hadis Bukhari ini, hadis Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci-kunci ilmu ghaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, yang tidak diketahui melainkan hanya Allah. Ini yang pertama, la ya'lamu ma fi ghadin illallah, tidak ada yang mengetahui esok hari kecuali hanya Allah. Ini yang pertama, ilmu tentang apa yang bakal terjadi besok. Tidak ada manusia yang bisa mengetahuinya. Jangankan besok, beberapa jam lagi, beberapa menit lagi, tidak ada yang tahu. Ini, tidak ada yang tahu. Gempa terjadi, ini tiba-tiba, ini tidak ada peringatan sebelumnya, tiba-tiba terjadi. Iya, dan kita merasakannya. Dan tidak ada pemberitahuan akan terjadi gempa jam sekian, siap-siap misalnya. Masya Allah. Nah, kita yang yang beberapa waktu, dalam waktu yang sangat dekat, kita mengetahui bagaimana terjadinya gempa, dan itu tidak ada peringatan. Tidak ada peringatan sebelumnya akan terjadi gempa. Tidak ada yang tahu. Masya Allah. 1 jam lagi, 1 jam sebelum kita terjadi gempa, kita nggak tahu bahwa akan terjadi gempa, tapi terjadi. Yang kedua, la ya'lamu ma fi ma taghidul arham ilallah, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam rahim kecuali hanya Allah. Maksudnya janin yang ada dalam rahim, bagaimana nasibnya nanti, bagaimana takdirnya, umurnya, tidak ada yang bisa mengetahui. Ini ketika masih janin itu masih kecil, orang tidak mengetahui ini laki dakar atau unsa, perempuan atau laki-laki, tidak ada yang tahu. Ketika sudah terbentuk kelamin laki atau perempuan, tidak tahu apakah masih hidup ataukah nanti akan mati di dalam perut ibunya. Ini ketika keluar, maka juga tidak tahu bagaimana nasibnya nanti di kemudian hari. Berapa usianya, bisa jadi berapa hari meninggal, bisa jadi bertahan sekian tahun dan seterusnya. Ini yang kedua. Yang pertama, esok hari. Yang kedua, yang ada dalam rahim. Ini bukan fisiknya, zatnya saja, tetapi termasuk nasibnya, kedudukannya, apa yang akan dia lakukan, yang dia perbuat, amal solehnya, apakah dia masuk Islam ataukah tidak, atau murtad, tidak ada yang tahu. Itu yang ada di dalam rahim. Kemudian yang ketiga, la ya'lamu mata ya'til matar ahadun ilallah, tidak ada yang tahu hujan itu datangnya kapan kecuali hanya Allah. Orang bisa memperkirakan perkiraan cuaca, iya, mungkin saja dia memperkirakan cuaca, tetapi secara pasti seorang tidak akan bisa tahu bahwa ini akan turun hujan sekian menit lagi. Sampai saat ini penelitian demi penelitian tidak ada yang bisa memastikan pada detik sekian turun hujan. Hanya perkiraan, sebentar lagi kayaknya hujan. Banyak kejadian seakan-akan sudah mau turun hujan, demikian gelap, tiba-tiba kemudian tersingkap, seakan-akan tidak pernah ada mendung gelap yang seperti tiba-tiba hilang begitu saja. Ini terjadi dan kita merasakannya. Ini yang ketiga, hujan.
Subhanallah. Banyak orang perkiraan cuaca, iya perkiraan, tetapi secara pasti bagaimana? Tidak ada yang bisa mengetahui. Meskipun sudah ribuan tahun manusia berusaha mengetahui kapan terjadinya hujan. Nah, ini bagaimana hujan itu turun, deras, rintik-rintik, gerimis, atau bagaimana hujan angin, ataukah hanya sekedar hujan tanpa angin dan sebagainya. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, hanya Allah. Ini yang ketiga. Yang keempat, la tadri nafsun bi ardin tamut. La tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak tahu manusia di mana dia bakal mati. Bisa jadi melakukan satu perjalanan safar yang mustahil, tetapi terjadi. Seseorang tidak pernah ke suatu negeri, dia harus memakai pesawat, tapi bisa jadi kemudian dia mati di sana, di tempat yang tidak pernah dia bayangkan, apalagi sampai mati di suatu tempat. Ini yaitu apa? Kematian. Kesimpulannya, gampangannya kematian. Nah, ini yang pertama esok hari, yang kedua apa yang ada dalam rahim, yang ketiga hujan, yang keempat kematian, kemudian la ya'lamu mata taqumus sa'ilallah. Yang kelima hari kiamat. Ini kuncinya atau kunci ilmu gaib ini ada 5 ini. Kunci ilmu gaib ada 5. Subhanallah. Dan itu semuanya hanya Allah. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh kita sudah tahu, sudah bisa mengetahui kapan turunnya hujan. Ini kebohongan. Kita yakin bahwa itu semuanya kebohongan. Ini Rasulullah yang menyebutkan 5 perkara ini dalam hadis Bukhari, dalam hadis Ibnu Umar. Ini tadi 5 perkara. Ini perlu dihafalkan. Kunci ilmu gaib 5. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Yang pertama, esok hari. Yang kedua, yang ada dalam rahim. Yang ketiga, hujan. Yang keempat, kematian. Dan yang kelima adalah hari kiamat. Masya Allah. Ini apa yang bisa kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Insya Allah dalam kesempatan selanjutnya, meskipun ada nanti pembahasan yang terulang dengan perkara ilmu Allah ini, insya Allah nanti kan kita lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya, yaitu yang masih juga berkaitan dengan ilmu, karena ini Muqaddimah Al-Muzani ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Sebagaimana pembahasan kita kali ini juga terkait dengan apa yang sudah kita bahas. Nah, ini akan berlanjut. Yang selanjutnya adalah tentang takdir. Dan itu bisa dikatakan takdir itu sesungguhnya ilmu Allah. Ini kesimpulannya. Takdir itu kesimpulannya apa? Ilmunya Allah. Nah, ini. Nah, nanti akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang biidznillah ta'ala kalimat Al-Muzani yang setelahnya. Ahata ilmuhu bil umur wa anfadha fi khalqihi sabiqul maqdur. Baik. Baik, insyaallah ini yang akan kita bahas dalam kesempatan yang akan datang. Dan mungkin akan membahas takdir ini sebenarnya sudah kita bahas dalam kajian sebelumnya, tapi kita mengikuti alur dari penjelasan Al-Imam Al-Muzani, kalimat-kalimat dalam Syarh Sunnah. Mungkin kita akan mengulang sebagian yang sudah kita bahas, dan mungkin sebagian ada yang belum pernah mengikuti, mungkin bisa mengambil faedahnya. Yang sudah mengikuti kajian kita sebelumnya tentang takdir, termasuk tentang takdir, bisa mengulangi kembali pelajaran yang sudah kita bahas sebelumnya, insyaallah ta'ala. Kepada Akhriki, silahkan kalau ada yang ditanyakan. Semoga bisa dijawab. Ini ada pertanyaan,
bagaimana mengontrol rasa takut yang berlebihan, takut kalau Allah itu tidak mengampuni dosa-dosa kita, sehingga nanti kita akan jadi orang yang rugi. Ya. Rasa takut yang berlebihan itu sesungguhnya salah satu di antara bisikan dari syaitan bahwa Allah tidak mengampuni kita. Ini ketahuilah bahwa ini adalah bisikan Allah. Bisikan dari apa? Syaitan. Karena apa? Allah yang berfirman tentang kemaha ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Ghafur. Di antara nama Allah itu adalah Ghafur, Rahim, yang Maha sayang kepada hambanya. Apabila bertaubat, maka tidak perlu kita takut. Apabila kita bertaubat dengan taubatan nasuha, taubat yang nasuh, taubat yang murni, betul-betul, bukan hanya taubat lombok, taubat hanya dalam lisan, tetapi betul-betul dari dalam hati, murni dari dalam hati kita, benar-benar kita mengakui kesalahan. Maka tidak ada satupun kesalahan yang tidak diampuni oleh Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Ini kata Allah SWT, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah Maha mengampuni seluruh dosa. Nah, termasuk dosa syirik, iya. Termasuk dosa syirik, bahkan dosa mencela Allah. Dosa mencela Allah. Itu pun diampuni oleh Allah. Bukan hanya syirik. Syirik, ada yang lebih parah daripada syirik. Yaitu apa? Mencela Allah. Mencela takdirnya Allah. Mengatakan Allah tidak adil dan sebagainya. Maka ini yang lebih parah ini, seandainya manusia kemudian bertobat kepada Allah, diampuni oleh Allah. Ini lau balaghat dunubuka ananas sama, kata Allah. Ini dalam hadis yang disebut hadis qudsi. Seandainya lau balaghat dunubuka ananas sama, seandainya dosamu itu memenuhi langit. Ini artinya dari bumi ini, sepenuh bumi sampai mencapai langit. Ananas sama. Subhanallah. Maka Allah akan ampuni. Dalam sebagian hadis, wala ubali, gak peduli, kata Allah, aku gak peduli. Artinya sebanyak apapun, sampai dosanya memenuhi langit. Ini bukan hanya bumi saja, bukan sepenuh bumi. Yukurabiha al-ard, yukurabil ardi khataya, kata Rasulullah. Maka kata Rasulullah, Allah akan menghapusnya. Apabila seorang datang kepada Allah bertobat, maka Allah akan menghapusnya. Meskipun berulang-ulang maksiat, tapi dia kemudian betul-betul bertobat. Meskipun kemudian terjerumus ke dalam dosa itu lagi, tapi dia berdoa lagi, maka seluruh doa yang dia panjatkan diganjar oleh Allah. Allah ampuni dosanya, meskipun terulang-ulang. Maka yakinlah dengan apa yang Allah janjikan, karena ampunan itu janji Allah. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kita khawatir kalau seandainya makhluk berjanji, kita khawatir. Iya, bisa jadi sifat manusia, dia demikian mudah berjanji, tapi tidak menepati janjinya. Banyak pada manusia, tetapi Allah. Maka kita tidak boleh meyakini bahwa Allah khawatir tidak melaksanakan janjinya, itu mengampuni dosa. Kalau ayat tentang hal ini sangat banyak sekali. Cukup bagi kita nama Allah Maha Pengampun itu bukan hanya satu, tapi banyak. Allah itu Ghaffar, Allah itu Ghafirudz Dzunub, Allah itu Ghafur. Ini. Dan Allah itu Ahlul Maghfirah. Allah yang memiliki ampunan, Ahlul Maghfirah. Ahlul taqwa wa ahlul maghfirah.
Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk ditakuti, dan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ampunan. Allah Subhanahu wa taala Ghaffar. Subhanallah. Seluruh kata-kata yang akarnya adalah ampunan Allah mempunyai nama. Ghafur, Ghaffar, Ghafirud Dzanbi, dan seterusnya. Ini. Jadi itu kita berlindung kepada Allah apabila ada dalam hati terbersit, Allah apakah mengampuni saya? Karena ini salah satu celah syaitan di dalam menyesatkan manusia. Ini yaitu apa? Putus asa dari rahmat Allah, putus asa dari ampunan Allah. Itulah yang menyebabkan Fir'aun, menyebabkan iblis ini tersesat. Itu salah satunya apa? Ini iblis dia tidak yakin dengan maha ampunnya Allah SWT. Sudah terlanjur basah, kata iblis. Seandainya suatu saat, seandainya iblis itu minta ampun kepada Allah setelah berbuat menyesatkan manusia dengan berbagai kesesatan, sampai seluruh dunia ini sebenarnya kesesatannya manusia dan jin, ini iblis berjasa dalam tanda petik. Tetapi seandainya pun suatu saat menjelang hari kiamat, iblis mohon ampun kepada Allah, Allah ampuni. Tetapi itu tidak bakal terjadi. Artinya iblis tidak bakal memohon ampun, dan Allah Maha tahu itu. Allah Maha tahu bahwa iblis tidak bakal minta ampun. Meskipun seandainya minta ampun, iblis ini diampuni oleh Allah. Karena itu ketika Fir'aun dengan kecongkakan kesombongannya di akhir hayatnya, Fir'aun mengucapkan kalimat persaksian. Aku beriman dengan sesembahan yang disembah oleh Bani Israel. Tetapi kalimat itu Jibril ketika mendengar ucapan iblis, langsung Jibril mengambil lumpur yang ada di dasar Laut Merah, di mana tenggelam Fir'aun. Langsung disumpalkan di mulut Fir'aun. Kenapa? Jibril khawatir karena saking besarnya ampunan Allah, rahmat Allah. Saking besarnya ampunan Allah, Jibril khawatir Fir'aun ini dapat ampunan karena mengucapkan kalimat syahadat. Padahal seandainya dia pun mengucapkan itu, maka Allah Maha tahu. Ini ucapan yang sesungguhnya tidak bermanfaat, karena dia lakukan setelah dia sakaratul maut. Itu saja yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia seandainya sejahat apapun, tapi dia minta ampun, Allah akan ampuni. Jadi jangan putus asa, karena itu janji Allah. Kalau kita masih ragu, berarti kita masih ragu dengan janji Allah. Tidaklah ada yang demikian kecuali hanya orang-orang yang sesat. Baik, mungkin demikian. Masih ada? Ada. Ini ada bertanya, mungkin saya ambil yang kira-kira agak penting dulu. Ada orang Allah Subhanahu wa taala itu mengharapkan kebaikan pada seseorang. Tapi kemudian Allah juga memberikan musibah pada orang tersebut dan ujian. Nah, ini apa korelasinya, Ustaz, antara mengharapkan kebaikan dengan memberikan musibah dan ujian? Mohon nasihat. Iya. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Sungguhnya apabila Allah menghendaki kebaikan atau apabila Allah mencintai hambanya, ibtalah, niscaya Allah bakal uji. Allah bakal menguji.
Nah, ini dengan berbagai macam ujian. Bahkan semakin dicintai oleh Allah, ujiannya semakin berat. Makanya Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul sebelumnya ada yang namanya mereka ulul azmi. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, Rasulullah Muhammad SAW. Ini 5 nabi yang memiliki ujian paling berat dari kaumnya. Diuji oleh Allah SWT dengan ujian yang berat. Dan itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaannya. Nah ini. Para nabi pun juga bermacam-macam ujiannya. Ada yang dibunuh. Nah ini. Ada yang dibelah. Coba bayangkan, dibelah. Nah ini. Tubuhnya. Digergaji. Dan seterusnya. Ujian-ujian yang luar biasa beratnya untuk mempertahankan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah. Ini. Maka ujian yang kita hadapi sesungguhnya itu sebenarnya masih sangat ringan dibandingkan dengan ujian para nabi dan rasul sebelumnya, para sahabat yang mereka berjihad di jalan Allah, ini mempertaruhkan nyawa mereka, ini harta mereka dan seterusnya, terkurangi hartanya, ini penghasilannya, pemasukannya, diuji oleh Allah, bukan menunjukkan itu kebencian dari Allah, tapi justru itu menunjukkan kecintaan Allah. Maka fahamilah, apabila kita sudah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, ini bersedekah dan yang lain sebagainya, kita beramal kebaikan, tapi masih diuji dengan sakit, bahkan mungkin meninggal sebagian keluarganya dan berbagai ujian yang lainnya, maka ketahuilah bahwa itu sebenarnya untuk meningkatkan derajat, menghapus dosa, kafarah, dan meningkatkan derajat seseorang dengan ujian tersebut. Apakah lulus atau tidak? Apabila lulus, maka bukan selesai ujiannya, tapi dia akan menjalani ujian yang lebih berat. Ini sebagaimana kita sekolah ujian SD, apakah selesai ujiannya? Tidak. Nanti SMP ada lagi. SMP selesai, nanti di SMA ada ujian lagi. SMA selesai, apakah selesai? Ujian tidak, masih ada S1 seandainya dia meneruskan. S2, S3 dan seterusnya, profesor. Dan demikianlah manusia. Ujian itu seperti tempa, seperti besi yang ditempa harus dibakar terlebih dahulu untuk dibentuk dan untuk menghilangkan karat. Emas juga demikian, sebelum dibentuk maka dibakar dulu, dan berbagai macam yang lainnya. Jadi justru ujian, kalau kita ini kok nggak ada ujian, nggak pernah diuji dengan kesusahan, kesengsaraan, padahal sudah berbuat kebaikan. Bahkan ada orang yang kaya raya dari kalangan orang kafir, nggak ada ujian, iya, Allah segerakan nikmat dunia ini kepada mereka orang-orang kafir, tapi mereka tidak akan memilikinya nanti pada hari kiamat. Berbeda dengan orang mukmin, apabila di dunia itu diuji, dan dengan ujian itu semakin menambah keimanan dan ketakwaannya, maka semakin diangkat derajatnya, ujiannya tambah berat. Selesainya ujiannya kapan? Kalau dia sudah mati, baru selesai ujian. Ujian kehidupan di dunia baru berakhir apabila seseorang sudah berpindah dari dunia ini ke alam kubur. Tinggal di dalam kubur, dia sudah mendapatkan hasil dari apa yang selama ini ujian di dalam kehidupan dunia. Ujiannya tidaklah berhenti. Sepanjang waktu hidupnya itu ujian. Karena ini sesungguhnya hakikat manusia diciptakan untuk diuji. Sebagaimana dalam surat Al-Insan, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Sesungguhnya kami ciptakan manusia dari setetes air yang hina untuk
yang bercampur unabtalih, untuk kami uji. Berbahagialah orang yang diuji oleh Allah dengan berbagai ujian untuk menempa keimanannya dan meningkatkan derajatnya. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah apabila mencintai seorang hamba, ibtalah. Allah akan uji. Baik. Paham di sini kira-kira? Ada pertanyaan lagi, Ustaz? Ya. Yeah. Nah, ini bagaimana kita ini kan ketika menghadapi bulan Ramadan kita sudah tahu kalau pahala itu akan dilipat gandakan dan dosa banyak kesempatan untuk kita mengurangi dosa. Tapi ketika datangnya futur itu kadang-kadang kita nggak bersemangat. Nah, ini bagaimana caranya mengatasi rasa futur ini terutama di bulan Ramadan ini? Iya, kita semuanya merasakan mungkin ada perasaan futur, bahkan di bulan yang sebenarnya kesempatan yang bisa jadi ini kesempatan terakhir bagi kita, bulan Ramadan terakhir, maka hendaknya kita mengingat bahwa bisa jadi ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan kita tidak bisa menemui lagi bulan Ramadan ini di tahun yang akan datang. Bahkan bisa jadi kita tidak mendapatkan bulan Ramadan ini secara utuh. Bisa jadi kita kembali kepada Allah di bulan ini. Siapa yang bisa mengetahuinya? Maka ini sebenarnya yang bisa menjadi salah satu pemicu semangat kita, yang bisa menjadi cambuk bagi kita untuk meningkatkan dan memaksimalkan ibadah kita di bulan ini, di bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. Kata Rasulullah, ragima anfu rajul atau ragima anfu mri'in, sungguh rugi ini, sungguh ragima anfu, ini kata Rasulullah, ragima anfu, semoga atau sungguh hidungnya tersungkur tanah, itu gampangnya seperti itu, tersungkur atau menancap ke tanah, menyungsap ke tanah. Seorang yang tiga perkara atau tiga macam orang, yaitu apa? Yang pertama, seorang yang mempunyai orang tua, keduanya atau salah satu dari keduanya, tetapi meskipun dia punya, tapi keduanya tidak menyebabkan dia masuk surga. Padahal pintu surga paling besar salah satunya adalah melalui birrul walidain, orang tua. Ini yang pertama. Yang kedua, atau yang paling penting pembahasan kita kali ini, yaitu ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan hatta salakha minha wa lam yufarlah. Sungguh celaka, sungguh merugi seseorang yang sempat masuk di bulan Ramadan sampai selesai, sampai berakhir bulan Ramadan, tapi dia belum diampuni oleh Allah. Kenapa belum diampuni? Banyak penghalangnya. Makanan yang haram, berbagai perkara yang haram, maka ini bisa menjadi penghalang. Jadi hendaknya kita senantiasa mengingat ini semuanya. Jadi hendaknya kita senantiasa setiap datang bulan Ramadan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kita manfaatkan sebaik-baiknya. Satu hal yang wajar apabila setelah bulan Ramadan kemudian kembali kepada kehidupan sebelumnya. Tetapi yang terbaik adalah ketika kita setelah bulan Ramadan kita berusaha memperbaiki apa yang kurang sebelum bulan Ramadan. Maka sempurnakan ataukah kita perbaiki setelah bulan Ramadan. Meskipun semua
orang akan menyadari bahwa selama bulan Ramadan dia merasakan semangat, dia merasakan ada semangat lebih untuk beribadah, tetapi bisa jadi setelah bulan Ramadan dia kembali lagi. Mungkin saja, tetapi sebaik-baik manusia adalah setelah bulan Ramadan dia lebih baik daripada sebelum Ramadan. Karena bisa jadi seseorang tidak bisa terus-menerus seperti bulan Ramadan yang maksimal ibadahnya. Ada meskipun demikian memang ada sebagian ulama dinukil. Ini dikatakan sebagian salaf ini katakan seandainya dia masuk bulan Ramadan, dia tidak bisa menambah amal. Tidak bisa menambah amal. Maksudnya apa? Karena dia terus memang sepanjang tahun itu amal solehnya luar biasa. Jadi ketika bulan Ramadan, dia memasuki bulan Ramadan, tidak ada yang bisa ditambah. Bacaan Qur'annya sudah memang Masya Allah setiap hari murajaah, mungkin hafal Qur'an. Ketika masuk bulan Ramadan, ya itu juga yang dia amalkan. Karena sudah mentok waktunya, hidupnya. Bisa jadi. Jadi seperti itu. Maka kita hendaknya saling menasihati dalam tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Senantiasa saling menasihati dalam kebaikan dan takwa dan kesabaran. Baik. Demikian Allah taala alam. Nah, ini ada dua pertanyaan lagi Ustaz, mungkin itu. Terus yang pertama ini, ketika sepertiga malam terakhir Allah itu turun ke langit dunia. Langit dunia. Ya. Apakah ini yang tahu bagaimananya itu hanya Allah saja, seperti apa turunnya hanya Allah saja, atau mungkin ada riwayat yang menjelaskan begitu? Iya. Hanya Allah yang Maha tahu bagaimananya. Allah tetap berada di atas arsy-Nya. Dan Allah turun sepertiga malam terakhir dengan bagaimana yang hanya Allah mengetahuinya. Ini. Apapun yang dikhayalkan manusia tidak akan bisa menggambarkannya. Karena apa? Khayalan manusia itu mesti akan mentok. Kenapa? Masa Allah itu di atas langit, tapi turun. Bagaimana? Namanya turun itu dari atas ke bawah meninggalkan tempat yang sebelumnya. Itu karena gambaran turun itu turunnya makhluk yang kita khayalkan. Tetapi turunnya Allah tidak akan bisa kita bayangkan, kita khayalkan. Apapun khayalan kita salah. Apapun khayalan kita salah. Karena apa? Ada sebagian ustadz yang mempermasalahkan keberadaan Allah di atas arsy. Ini. Itu apa? Kalau Allah turun sepertiga malam yang terakhir, lah nanti bagaimana? Karena belahan bumi ini semuanya mengalami sepertiga malam secara berurutan, artinya estafet. Semuanya mengalami itu berpindah-pindah sepertiga malam itu. Di belahan bumi ini, kemudian setelahnya, kemudian berjalan terus. Artinya kalau begitu Allah turun terus. Nah kalau Allah turun terus, kapan di arsy-Nya? Nah ini pertanyaan-pertanyaan karena dalam benaknya, pikirannya sudah menyerupakan turunnya Allah itu sama dengan turunnya makhluk. Turunnya makhluk, kalau makhluk itu turun, berarti dia meninggalkan tempatnya yang di atas. Nah ini. Sehingga kalau turun, maka dia turun ke bawah dan meninggalkan tempat yang di atas. Itu turunnya makhluk. Makanya tidak perlu kita mengkhayalkan turunnya Allah. Bagaimana turunnya Allah? Allah yang Maha tahu. Sebagaimana Allah yang Maha tahu bagaimana beristiwanya di atas arsy. Bagaimana beristiwanya di atas arsy, Allah hanya Allah yang Maha tahu. Tidak perlu kita kemudian memperdalam, memikirkan, mengkhayalkan gimana ya bersemayamnya atau beristiwanya Allah di atas arsy-Nya. Ini. Banyak yang salah kemudian Allah istiwa itu duduk dan sebagainya. Tidak perlu. Itu salah satu di antara makna konsekuensi dari istiwanya makhluk
waktu duduk misalnya. Tetapi itu tidak berlaku bagi Allah. Karena istiwa itu, akar kata istiwa itu artinya di atas atau tinggi. Maka tidaklah kita kemudian menyamakan itu dengan makhluk. Kalau istiwanya makhluk, bisa jadi istiwa itu di atas kursi misalnya. Manusia di atas kursi, bagaimana? Ya duduk, bisa berdiri di atas kursi, itu istiwa. Tidak mesti misalkan istiwa di atas kursi berarti duduk, bisa jadi berdiri, bisa jadi berbaring, iya kan? Itu kalau makhluk. Tapi Allah nggak perlu kita kemudian memikirkan. Tidak akan ada khayalan sekhayal apapun manusia, imajinasi manusia, semuanya salah. Karena apa? Dia mesti akan mengkhayalkan Allah dengan sendirinya. Baik. Jadi demikian, ya. Pertanyaan kedua, Ustaz. Ya. Ini apakah ada doa khusus agar kita tidak sesat dalam memahami syariat Allah? Ya. Berdoa sebenarnya kita setiap hari sudah berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini sebenarnya doa hidayah paling penting. Maka resapilah doa ini setiap kita sholat. Ini adalah doa kita, termasuk doa dalam sholat malam, iftitah dalam sholat malam, yang disebut dengan iftitah Jibrailiyah. Allahumma rabba Jibrail, ini dihafalkan. Allahumma rabba Jibrail wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Ini doa Rasulullah atau doa iftitah Rasulullah di waktu sholat malam. Ini Masya Allah, kalau seandainya kita senantiasa membaca doa ini dalam sholat malam kita, bisa juga dibaca dalam sholat wajib kita, doa iftitah. Kadang kita baca doa iftitah yang sudah kita biasa lakukan, bisa dengan doa ini, tetapi riwayatnya bahwa Rasulullah membaca ini ketika sholat malam. Ini, tapi bukan berarti hanya khusus untuk sholat malam, boleh untuk yang lainnya, atau sholat istikharah misalnya. Maka kita panjatkan doa ini, minta pilihan hidayah agar tidak tersesat. Masya Allah. Jadi ini tuntunan yang perlu untuk kita amalkan agar kita ini tidak tersesat. Jadi sesungguhnya yang diajarkan, yang dipanjatkan Rasulullah SAW, doa minta petunjuk, doa dari ketergelinciran. Ini. Jadi ini doa-doa yang bisa dibaca di dalam mungkin kumpulan doa. Itu ada doa untuk kita ini supaya tidak tersesat. Ya. Ini terakhir, Ustaz. Ada lagi yang masuk. Bagaimana caranya atau tanda-tanda untuk mengetahui bahwa Allah itu murka kepada hambanya? Ya. Yang pertama, hendaknya kita menjaga akidah kita, pemahaman kita, ini supaya kita ini tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Ini senantiasa kita berusaha, berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari kesesatan. Adapun cirinya atau tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba, apabila sang hamba itu melakukan perbuatan kesombongan dan kesesatan, dan semakin diingatkan kemudian semakin tersesat atau semakin jauh. Ini tanda-tanda kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada sang hamba. Dan bisa jadi ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala musibah dalam agamanya.
bukan musibah dalam fisiknya. Kalau musibah terhadap fisik jasadnya dialami oleh orang-orang yang mukmin, ini diberikan kecelakaan ataukah kebutaan, mungkin kematian keluarganya dan sebagainya, itu ujian dari Allah SWT. Tidak menunjukkan berarti itu murka Allah, tetapi murka Allah apabila seseorang diberi istidraj oleh Allah SWT. Ini, yaitu diberi kekayaan tapi dia memanfaatkan untuk maksiat. Semakin diingatkan semakin jauh. Ini. Kemudian su'ul khatimah. Ini su'ul khatimah. Ini tanda-tanda dimurkai oleh Allah SWT. Ini. Ada salah satu tanda yang mungkin nampak atau nyata di dalam yang bisa dilihat ketika seseorang tidak diterima oleh tanah, tidak diterima oleh tanah kuburnya. Ketika dikuburkan, dia kemudian senantiasa naik ke atas permukaan tanah. Ini dimuntahkan oleh tanah. Ini disebutkan dalam satu hadis, seorang di zaman Rasulullah, seorang Nasrani masuk Islam. Ini kemudian setelah itu murtad dan kemudian mengatakan bahwa tidaklah yang diketahui oleh Muhammad, melainkan itu adalah yang dia diktekan, yang dia ajarkan kepada Muhammad dari Injil. Ini, dan dia memfitnah, membuat perkataan fitnah terhadap Rasulullah SAW sampai akhirnya mati. Ketika dikuburkan oleh kaum Nasrani, ternyata esok hari itu naik di atas tanah. Kemudian mereka menuduh, kaum Nasrani menuduh bahwa ini perbuatan Muhammad dan para sahabatnya, karena marah orang tadi masuk Islam setelah itu murtad, balik lagi. Maka mereka menuduh Rasulullah dan para sahabat yang menggali kuburan dan menaruh di atas tanah itu. Tapi kemudian dipendam lebih dalam. Ini sekian kali lipat dari sebelumnya. Tapi demikian terjadi sampai akhirnya para pendeta atau mereka kaum Nasrani menyadari ini bukan perbuatan manusia. Akhirnya dibiarkan. Mereka tidak mampu untuk mengatasinya. Ini salah satu tanda-tanda. Hanya saja ini sebagian contoh dari kemurkaan Allah ini, tanda-tanda kemurkaan Allah tidak bisa kita pastikan karena hanya Allah SWT yang mengetahui perkara gaib. Tetapi Allah tampakkan sebagian tanda-tanda kemurkaan Allah. Ini, apabila dibenamkan, misalnya satu daerah dibenamkan oleh Allah. Mereka dibenamkan karena mereka ahlul maksiat. Seperti kejadian termasuk di negeri kita ini, di salah satu desa yang penduduk desanya berbuat maksiat kepada Allah SWT, akhirnya dibenamkan. Ini bahkan ditimbun dari tanah yang ada di gunung yang jaraknya jauh. Dan itu tidak mungkin terjadi. Bukan longsor, tapi tanah itu menimbun secara keseluruhan satu desa. Nah ini semuanya menunjukkan tanda-tanda kemurkaan Allah SWT. Dan itu tertuju kepada suatu tempat atau suatu kaum atau perorangan. Hanya saja ini bisa jadi menjadi tanda kemurkaan Allah pada orang tersebut karena sepanjang hidupnya dia berbuat maksiat misalnya. Demikian. Nah demikian juga sebaliknya. Bisa menjadi tanda-tanda kebaikan seseorang atau Allah mencintainya, Allah mengampuninya dengan berbagai tanda. Masya Allah, yaitu husnul khatimah. Intinya salah satu tandanya adalah husnul khatimah.
Dan salah satu kemurkaan Allah adalah su'ul khatimah. Mati dalam keadaan berbuat maksiat, mati dalam keadaan sedang berzina, di atas pezina, di atas pelacur misalkan, mati di atas pelacur dalam keadaan telanjang, kemudian itu tanda-tanda kemurkaan Allah. Tetapi hendaknya kita tidak menyibukkan diri dengan orang-orang yang seperti ini. Cukup kita mengambil pelajaran, kita serahkan kepada Allah SWT. Mungkin demikian. Mungkin ini terakhir yang mungkin bisa jenengan tutup sekalian memberikan kesimpulan. Tafadhol, Ustaz. Ya. Dalam pembahasan kita kali ini kita terfokus kepada satu perkara, yaitu ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang mencakup segala sesuatu. Ini wa ahata ilmuhu bil umur. Ilmunya mencakup segala sesuatu. Dan ilmu Allah ini mencakup 4 perkara tadi sebagaimana disebutkan, kita ulangi, dan ini adalah merupakan khulasa intisari dari pembahasan kita. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi. Innallaha ya'lamu ma kana wa ma yakunu, apa yang sedang, wa ma sayakunu, dan apa yang akan terjadi. Wa ma lam yakun, dan yang keempat, apa yang tidak akan terjadi. Laukana kaifa yakun, seandainya terjadi, bagaimana terjadinya. Allah Maha tahu itu semuanya, jumlatan wa tafsilan, secara global, keseluruhan, wa tafsilan, dan secara detail terperinci. Ini kesimpulan kajian kita pagi ini. Insya Allah kita akan lanjutkan dalam pembahasan yang berikutnya biidznillah ta'ala. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.